Halo Sobat Santai semua, selamat datang kembali di Konco Santai. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin doakan semoga kalian semua termasuk Mimin juga. Semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin. Pertama-tama, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua karena Mimin sempat libur cukup lama dikarenakan ada urusan yang harus diberesin terlebih dahulu. Terima kasih atas kesetiaan, pengertian dan kesabarannya menunggu konten terbaru dari channel ini. Alhamdulillah, sekarang Mimin sudah bisa aktif kembali untuk membahas alur cerita film yang menarik dan seru tentunya. Jangan lupa siapkan dulu kopi bagi yang suka ngopi, nyalakan rokok bagi yang suka merokok, dan siapkan camilan bagi kalian yang suka ngemil. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Setelah Xiaoyan melemparkan teratai api penghancur yang terbentuk dari 5 api surgawi ke arah Hun Miseng dan langsung meledakkannya. Ledakan itu begitu dahsyat hingga lautan magma di bawahnya terbelah dan membentuk lubang raksasa. Namun bahkan setelah ledakan sebesar itu, Hun Miseng masih hidup. Lebih mengejutkan lagi, ia membuka segel kekuatan yang selama ini ia sembunyikan. Di mana auranya melonjak hingga doseng bintang 5, semua orang langsung terkejut. Tetapi pada saat itulah sebuah tangan kurus tiba-tiba muncul dan menepis serangannya. Seorang pria berpakaian sederhana berdiri di depan Xiaoyan. Dialah Xiao Chen, leluhur yang dijuluki Kapak Darah. Begitu mengetahui bahwa lawannya berasal dari klan Hun, Xiaoyan hanya berkata dengan tenang, "Kalau begitu bunuh saja." Auranya melonjak hingga doseng bintang 5 tahap menengah, bahkan sedikit lebih kuat dari Hun Miseng. Pertarungan antara keduanya langsung mengguncang langit dan bumi. Kapak darah raksasa di tangan Xiao Chen mengiris ruang seperti kertas. Dengan jurus terkenalnya 3 kapak pemecah langit, ia hampir membunuh Hun Miseng dalam satu serangan. Setelah merasa kewalahan menghadapi Xiao Chen, Hun Miseng akhirnya berteriak memanggil nama seseorang. Ketika Hun Miseng berteriak, tirai cahaya hitam muncul di atas cakrawala sembari berkata, "Tetuamu, inilah saatnya kau turun tangan. Sudah sangat lama kau hanya berdiam dan menonton pertunjukan ini." Setelah mengatakan itu, terdengarlah suara menggelegar dari ruang spasial yang terbuka mengatakan, "Hun Miseng, kau benar-benar sangat mengecewakanku." Semua pandangan kemudian tertuju ke arah depan. Tidak disangka Hun Miseng masih memiliki ahli yang tersembunyi untuk dijadikan bala bantuan. Tetapi setelah kemunculannya, Gunanhai menatap sosok itu dengan amarah yang tinggi. Dia berkata, "Apakah klan Hun milikmu benar-benar berencana untuk melanggar perjanjian?" Tetua yang dipanggil sebagai Tetua Hunmo tertawa berkata, "Perjanjian katamu, tidak ada istilah semacam itu jika menyangkut dengan esensi teratai api iblis." Hunmo mengalihkan pandangannya menyapu ke arah kelompok Xiaoyan. Tetapi dia belum menyerang. Namun sebaliknya dia melihat ke arah ruang kosong yang jauh sembari berkata, "Orang tua Menara Pil, mengapa kau masih menyembunyikan dirimu? Keluarlah dan tunjukkan padaku." Mendengarkan itu, pandangan Xiao yang terbelalak dengan rasa keterkejutan saat melihat ruang spesial di belakangnya tiba-tiba terbuka dan keluarlah sosok manusia yang dimana sedang berada di atas seekor banteng. Dia mengenakan pakaian biasa pada umumnya dan tampak seperti seorang lelaki remaja. Xiao yang bergumam dengan rasa kaget luar biasa, sesuai dengan informasi yang dia terima sebelumnya, bahwa tetua pertama Menara Pil pernah menyebutkan bahwa leluhur mereka suka keluar bersenang-senang dan menjalani kehidupan bebas dan dia akan meminjam tubuh seseorang untuk dilahirkan kembali. Dari kelihatannya ini memang benar-benar sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Setelah kemunculannya, ternyata leluhur Menara Pil kecil itu cukup mengenal iblis tua Hunmo. Mampu mengirim orang sepertinya untuk ikut campur dalam pertarungan generasi muda. Benar-benar telah membuktikan bahwa ada niat yang terselubung. Niat buruk yang ingin dilancarkan oleh klan Hun secara diam-diam. Hunmo berkata, "Klan Hun kami harus mendapatkan esensi api iblisnya. Karena itulah kau jangan ikut campur. Pemimpin klan kami memang sangat tertarik padamu selama bertahun-tahun. Aku pikir kau mungkin telah mencapai puncak tingkatan ke-9. Jika kau mendapatkan kesempatan untuk melangkah lebih jauh, maka tidak mustahil tubuhmu bisa menjadi pil emas tingkatan legendaris. Hal semacam itu, bahkan pemimpin kami pun tidak akan mampu untuk menahan diri demi menyerangmu." Sosok leluhur Menara Pil lantas berkata, "Bahkan meskipun aku menyerahkan diriku kepadanya, apakah menurutmu dia berani untuk memakanku?" Hunmo menjawab, "Berhentilah mencoba sebuah keberuntungan hanya memandang usiamu. Setelah pemimpin kami keluar dari kultivasinya, maka dia akan memaksamu untuk memahami nasib akibat telah menyinggung klan Hun kami." Hun Miseng mencoba menstabilkan tubuhnya untuk bergegas menuju ke samping Hunmo. Hunmo menatapnya dengan rasa kekecewaan luar biasa.
Kau benar-benar telah mempermalukan reputasi dari pemimpin tertinggi kami. Hun Miseng mengatakan, iblis tua, berhentilah untuk menyalahkanku. Lihatlah dan sadarilah. Reputasi dari orang yang berdiri di hadapan bocah tersebut jelas kekuatannya bukanlah sebuah eksistensi yang bisa diremehkan bahkan meskipun dengan setingkat kami. Hunmo kemudian mengangkat wajahnya dan berkata, si kapak darah Xiao Chen, tidak disangka kau akan muncul di tempat seperti ini dan tidak disangka kau masih bisa bertahan sampai sekarang. Itu adalah sebuah berkah bagimu. Andai kata kau masih berada di klan Xiao waktu itu, maka nasibmu tidak akan jauh berbeda dengan Xiao Xuan. Bukan hanya Hunmo yang sangat terkejut ketika melihat kemunculan Xiao Chen, bahkan leluhur menara pil kecil juga mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Chen. Dia tertawa mengatakan, benar-benar sebuah keajaiban kau masih bisa diberikan kehidupan sampai sekarang. Xiao Yan juga demikian. Dia merasa sangat takjub dengan kemunculan satu sosok yang ternyata memiliki wibawa serta derajat yang sangat tinggi di dataran tengah. Bisa muncul untuk menjadi salah satu rekan kerjasama adalah sebuah hal yang sangat menguntungkan. Tetua pertama menara pil segera berlutut di hadapan leluhurnya. Kegembiraan terlintas di wajahnya bahkan sampai membuatnya ingin berlinang air mata. Leluhur menara pil kecil kemudian menyuruhnya untuk bangkit berdiri. Tidak disangka kau sudah berjuang untuk menjadi seorang douseng. Itu adalah sebuah kebanggaan bagiku. Leluhur menara pil kecil kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan meminta esensi api iblis yang ada di tangannya. Dengan adanya dia di sana untuk melindungi rekan Xiao Yan, maka tidak seorang pun dari anggota klan Hun yang akan bisa untuk merebutnya. Ketika melihat Xiao Yan menyerahkan esensi api iblis tersebut, Hunmo berteriak dengan amarah dan dia mampu merasakan bahwa leluhur menara pil kecil tersebut telah berada di tingkatan ranah douseng bintang 5. Sebuah kekuatan yang benar-benar sangat menakutkan. Namun Hunmo tidak menyerah sampai di situ. Ruang bergetar membuka celah spesial mengantarkan tubuhnya untuk meraih esensi api iblis yang berada di tangan leluhur tersebut. Namun tiba-tiba pergeseran kemudian dimulai. Sebuah pertukaran yang sangat mengejutkan yang hanya mampu dilakukan oleh seorang dosen bintang 6 menyebabkan kedua bola mata Hunmo terbelalak dengan rasa keterkejutan. Sekujur tubuhnya merinding ketakutan luar biasa. Siapa yang menyangka bahwa leluhur pil ini telah mencapai bintang 6 douseng? Peningkatan ranah semacam itu adalah hal yang benar-benar langka bisa dicapai oleh anggota generasi klan Hun. Hunmo berteriak dengan amarah, iblis tua, apakah kau berencana untuk menjadi musuh klan kami? Mendengarkan itu, leluhur menara pil kecil hanya tersenyum sembari berkata, sungguh perkataan yang bodoh. Dia kemudian mengadahkan tangannya ke atas, melepaskan teratai api pemurnian iblis sembari berkata, kau memang layak menjadi api surgawi yang berada di peringkat ketiga. Kau sengaja membiarkan dirimu seolah-olah telah disegel, hanya demi melihat pertumpahan darah di antara mereka. Apa kau menginginkan keuntungan dari ini semua? Sekarang keluarlah. Kau telah menyembunyikan dirimu cukup lama, tetapi di hadapanku, kau tidak akan bisa bersembunyi lagi. Leluhur menara pil kecil mengangkat wajahnya. Dia menatap esensi pilar cahaya berputar di cakrawala. Mendengarkan teriakan itu, semua orang dilanda dengan keterkejutan. Jika itu masalahnya, sungguh tidak bisa terbayangkan betapa kuatnya wujud asli dari api surgawi pemurnian iblis. Bahkan belum mengungkapkan keberadaan sejatinya pun, dia sudah cukup untuk memutar dadu demi membuat perkelahian di antara semua orang. Di sisi lain, ketua menara pil kecil tidak akan mungkin melakukan kesalahan. Namun, ternyata bahkan setelah diperintahkan untuk keluar serta menunjukkan wujud aslinya pun, tampaknya api surgawi tersebut enggan untuk melakukannya. Sehingga leluhur menara pil kecil lantas berkata, karena kau tidak mau mengungkapkan dirimu, maka aku hanya bisa memaksamu untuk melakukannya. Setelah mengatakan itu, garis-garis hitam muncul di ujung jarinya merobek membentuk ruang hampa bergegas menuju pilar cahaya dengan kecepatan begitu luar biasa. Gelombang bentrokan menyebar ke segala arah. Ledakan terjadi sampai pada akhirnya suara yang menggema mengatakan, iblis tua, kau telah merusak rencanaku lagi. Apakah kau sudah bosan untuk hidup? Api putih yang tadinya menggumpal tiba-tiba menyapu cakrawala dengan membawa keluar sosok berjubah putih. Pandangan kedua bola matanya melotot dengan penuh amarah. Kekuatan liar dan dingin terpancar dari tubuhnya. Dia menatap seorang leluhur dari menara pil kecil yang berani-beraninya merusak rencananya. Xiao Yan yang melihat itu lantas berkata, orang ini ternyata sangat sengaja membiarkan dirinya disegel hanya untuk menuai keuntungan dari konflik seseorang. Kelicikan semacam itu berada pada level yang berbeda, bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelicikan anggota klan Hun. Wujud asli dari api surgawi itu lantas mengatakan, bajingan tua, aku telah menemaninya selama 1000 tahun. Tidak peduli apa yang terjadi, tetapi ikatanku dengan segelnya sudah terbayarkan. Di sisi lain, aku bisa pergi bukanlah hal yang bisa kau putuskan.
Meskipun kau telah melangkah ke ranah doseng bintang 6, tapi itu masih jauh dari kata cukup untuk menghentikanku. Dengan eksistensi menakutkan semacam itu jelas membuat orang merasa sangat waspada. Namun dengan kemunculannya, Hunmo ingin menuai kesempatan akan hal tersebut. Dia mengatakan kepada leluhur menara pil kecil agar menghadapinya sendirian. Sedangkan dirinya hanya ingin menonton perkelahian tersebut tanpa mengotori tangannya. Xiao Yan lantas menangkupkan kedua tangan ke arah leluhur menara pil kecil sembari bertanya, "Apakah kau membutuhkan bantuan kami untuk membantumu bertarung?" Leluhur tersebut menjawab, "Tidak perlu. Saat ini tidak ada satupun dari kalian yang bisa membantu." Di sisi lain, segel yang ditempatkan oleh api lotus pemurnian iblis tidak mudah dirusak. Meskipun kau meminjam kekuatan pasang surut dunia untuk merobeknya, maka materialnya secara alami bisa terbentuk kembali. Tetapi selama aku menundanya sampai waktunya tiba, maka api surgawi ini tidak akan bisa meninggalkan tempatnya. Mendengarkan kalimat yang dikatakan oleh leluhur menara pil tersebut, api iblis pemurnian hanya tertawa lepas dan berkata, "Kalau begitu aku ingin melihat apakah kau benar memiliki kemampuan untuk menghentikanku."